Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Yang kita hormati Ketua DKM Masjid Darussalam Ustadz Dasmin ST, Ustadz Muhammad Rodi, serta seluruh pengurus masjid yang lainnya, serta para jamaah ta'lim rutin Majelis Yasinan Tahlilan yang saya hormati. Di dalam kehidupan dunia ada satu hal yang gak pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Salah satunya adalah yang disebut dengan cobaan hidup. Cobaan ini bukan hanya menimpa kita, tapi juga menimpa para nabi-nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wala nabluwannakum, kami uji kalian, minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat. Itu adalah macam-macam contoh-contoh ujian-ujian buat kita. Wa nabluwannakum bil khairi wasyarr, kamu uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Jadi orang yang bertakwa itu bukan berarti mereka itu nggak lepas ujian. Semuanya datang. Namun kalau orang-orang soleh, para nabi, para aulia Allah, ketika mereka dihadapkan pada ujian, mereka justru semakin meningkat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti kalau kita ibadah ini nggak ada ujiannya, ada semuanya. Makanya kan kita diajarkan doa, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana, Rabbana wala tahmil alaina. Ya Allah, janganlah engkau berikan kami ujian yang mana ujian itu kami enggak mampu menanggungnya. Jadi ujian yang terbesar itu justru diberikan kepada para nabi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, asadun nasi bala'ul anbiya'u summal amsal fal amsalu yubtalar rajul ala hasabi dinih. Paling keras ujian itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seterusnya, bisa jadi para sahabat, tabi'in, tabi'in gitu terus ya. Fa in kana fi dinihi sulban istaddu bala'uh, apabila seseorang ya kuat agamanya, maka ujiannya lebih keras. Jadi ujian itu bergantung kadar iman seseorang. Wa in kana fi dini riqatan ibtala ala qadri dini, apabila orang itu tipis imannya, maka cobaannya pun tipis ya. Fama yakhrujul bala'u bil abdi hatta yutrakahu yamsi alal ar. Ya.
wa ma alaihi khati'atan. Terus aja ujian itu ada sampai orang itu berjalan di muka bumi hingga dihapusnya semua kesalahan-kesalahannya. Jadi fungsi ujian itu, cobaan itu adalah salah satunya ngapain? Menghapuskan kesalahan-kesalahan kita gitu. Jadi kalau Allah sayang sama kita, sama hambanya, Allah berikan pada mereka ujian. Idza ahabballah abdan ibtalahum. Apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah berikan pada hamba itu ujian tuh. Ya. Jadi kalau Allah sayang, ya kan, Allah berikan ujian kepada kita. Itu. Bapak saudara sekalian yang saya hormati, jadi ujian-ujian yang terberat itu para nabi. Ya, maka ada 5 nabi yang ujiannya paling berat itu. Yang pertama Nabi Nuh, dakwah sekian lama, ya kan, setahun cuma atu yang ngikutin. Kita punya majelis taklim setahun, jamaah kita 1, kira-kira tahun kedua nerus apa kagak? Wah, kagak nerus kita mah, ya kan? Oh. Nabi Nuh 1. Nabi Allah Ibrahim, ia yang pertama jadi orang Islam sendirian, ya kan? Penguasanya nentang, ayahnya nggak beriman, tapi terus dia malah diuji suruh nyembelih putranya lagi, ya kan? Nabi Musa, ya kan, dikejar-kejar, ya kan, ingin dibunuh. Nabi Isa ingin disalib, ya kan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selamatin. Nabi Muhammad makan daging diracunin, lagi sholat ada yang naik dari atas genteng bawa batu besar ingin diapain, jatuhin ke bawah. Berat. Jadi para nabi itu ujiannya berat. Nabi Zakaria dibunuh, digergaji, badannya dipotong 2. Anaknya Nabi Yahya lehernya dipotong sampai putus untuk nyampain kebenaran itu, ya, untuk nyampain kebenaran, ya. Kemudian dikatakan summal amsalu, kemudian generasi seterusnya. Lihat sahabat Nabi yang 3. Ada Sayyiduna Umar ibnul Khattab, lagi sholat subuh jadi imam, ya kan, ditusuk pakai pedang yang panjang yang sudah beracun. Coba Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman lagi baca Quran, pemberontak pada masuk, dia terus baca Quran, ya kan, sehingga disabet lehernya dengan pedang. Sahabat Ali radhiyallahu an lagi sholat subuh, jadi imam subuh, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam al-Muradi, tokoh Khawarij. Enggak cukup sampai di situ. Cucu Rasulullah Imam Husain, ya kan, dibunuh oleh pasukan Yazid. Bahkan seluruh keluarganya itu dibunuh di hadapannya.
kakak beliau Hasan diracun, dan juga banyak imam-imam mazhab, ahli-ahli fikih, ada juga yang meninggal di penjara. Jadi ujian itu pada generasi Nabi ke bawah terus. Kalau kita mah ujian gak seberapa ya Pak Abdullah ya. Baru diuji kecil aja kadang-kadang kita udah kurang kuat. Coba umat terdahulu Siti Masitoh ya kan, direbus. Ada yang sahabat Bilal dikubur di pasir yang panas, ya kan? Ada sahabat Rasul yang namanya Musa bin Numair, orang kaya raya masuk Islam, dibikin miskin sama keluarganya sampai badannya kurus, bajunya nggak ada, sampai menguburkannya kain kapan nggak cukup, dibunuhnya dengan dipedang, diputus ini kanan kirinya, lalu ditombak jantungnya. Kalau kita dikasih ujian kayak model begitu, iman kita copot Pak. Copot apa kagak? Dikasih ujian kayak model begitu, copot apa kagak? Copot kita, ya. Copot, nggak seberapa, nggak sebanding iman kita dengan sahabat, dengan para anbiya. Makanya orang makin tinggi ujiannya makin berat. Ibarat pohon makin tinggi anginnya makin kenceng. Tuh yang namanya iblis ngodain kita, tiap orang beda-beda tuh Pak. Kalau yang digodain ulama lebih tinggi kualitas iblisnya. Kalau yang orang kagak ibadah ya, ditaruh bola pertandingan Piala Dunia udah goyang. Bahkan kadang-kadang kita digodain HP doang kalah apa kagak? Kalah. Mau tidur HP, bangun tidur HP, mendusin kalah. Baru begitu doang ya, baru begitu aja kadang-kadang kita kalah. Jadi kalau kita banyak ujian, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sama kita, ya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah rumahnya itu nggak ngebul 3 bulan dapurnya, ya kan? Perutnya ditanjel dengan batu saking lapar. Kalau kita belum ada ujian kayak begitu. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, maka ketika ada ujian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 3 hal buat kita nih. Yang pertama, dosa-dosa kita dihapusin tuh. Iya. Kenapa? Sebab penghapusan dosa itu ada beberapa cara. Yang pertama, bisa jadi orang itu minta pada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, nggak dilakukan sama dia, boro-boro minta ampun dah. Yang kedua, dengan melakukan kebaikan-kebaikan, al-hasanatu tujhibna syai'at, kebaikan-kebaikan itu ngapusin dosa-dosa ya. Maka tiap hari kalau bisa berbuat kebaikan, ya kan? Senyum aja adalah sedekah ya, menunjukkan kebaikan, mandala ala khair falahu ajrun ya, baginya pahala tuh. Istighfar nggak mau, berbuat kebaikan nggak mau, maka cara Allah ngapusin dosa-dosa orang itu dengan diberikan ujian. Sampai kapan ujian itu datang? Sampai dosa orang itu habis gitu. Jadi ketika kita menyikapi penyakit sakit, ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala ngapusin dosa kita, ya kan?
Kan setiap muslim, setiap ada musibah nggak ada lain, dosanya Allah ampunin tuh, ya Allah. Jadi jangan disangka kesandung, kena duri, apalagi jatuh, itu nggak ada nilai. Itu semuanya nilainya menghapuskan dosa. Jadi musibah, ujian itu ngapusin dosa. Yang kedua, naikin derajat. Naikin derajat, ya kan? Jadi musibah ini naikin derajat seseorang. Sekarang kita sih kurang apa Nabi Muhammad dicintai, ya kan? Anaknya Ibrahim meninggal dunia, ya kan? Nabi Muhammad kurang apa dicintai oleh Allah, dikejar-kejar, ditimpukin sampai dengan batu berdarah. Nabi Muhammad kurang dicintai apa oleh Allah? Saat perang Uhud jatuh ke lubang, orang-orang kafir terus menyerang beliau, kan? Nabi Muhammad kurang cinta apa? Perjalanan dari Mekah ke Madinah ditempuh dengan berjalan, ya kan, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan disebutkan sampai 2 bulan jalan ke menuju kota Madinah. Itu kan ujian, ya kan? Jadi ujian, cobaan itu dan musibah, pertama ngapusin dosa, yang kedua ngangkat derajat seseorang, gitu. Jadi kalau rumah tangga nggak ada ujiannya, Allah nggak angkat, Pak Abdullah, kemuliaan. Ya, jadi rumah tangga mesti ada ujiannya, pekerjaan mesti ada ujiannya, apalagi di lingkungan mesti ada ujiannya, bahkan di dalam beragama juga ada ujiannya. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, satu ketika Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh seseorang. Ya Nabi Allah, doain saya ya Nabi Allah, mintalah kepada Allah karena engkau adalah salah seorang nabi yang diberikan kegampangan berdialog dengan Allah. Lalu kata Nabi Musa, emang engkau minta doa apa? Ya Nabi Musa, saya ungkapin saya malu kepadamu, ya kan? Yang jelas engkau aminkan saja doaku. Maka orang ini ngucapin bacaan-bacaan, Nabi Musa sebelahnya ngaminkan, ya kan? Nabi Musa nggak tahu doa orang ini apa, emang dia pengen begitu. Beberapa hari setelah orang itu berdoa, maka Nabi Musa menemukan orang ini mati dimakan harimau, tinggal tulang-tulangnya doang, Pak. Wah, mati dimakan harimau, tinggal tulang-tulangnya doang. Waduh, Nabi Musa bingung. Bukannya orang naik derajat, sehat setelah didoain gitu kan, makmur hidupnya, kok malah dimakan harimau? Maka Nabi Musa dialog, ya Allah, bukankah orang ini sudah berdoa dan aku aminkan, kok malah engkau berikan ia kesengsaraan? Maka bersuaralah, menyampaikan Nabi Allah, disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Allah Musa, orang ini doanya terlalu tinggi, harapannya terlalu tinggi, sementara amal-amalnya, kesehariannya nggak sesuai dengan permintaannya, sehingga untuk menghubungkan, menyambungkan amalan dengan cita-citanya, aku berikan musibah seperti ini supaya orang itu naik derajatnya. Apa sih ya Allah permintaannya? Permintaannya adalah orang ini pengen menjadi wali Allah gitu. Jadi mintanya pengen menjadi wali Allah. Amalannya nggak sembaban, nggak sebanding, tapi doanya tinggi. Maka aku berikan padanya musibah seperti ini supaya orang itu naik derajatnya. Tuh begitu. Jadi musibah itu menghapuskan dosa, menyebabkan orang naik derajat,
dan yang gak kalah penting adalah doa-doa itu menjadi makbul, Pak. Kan doa yang makbul itu doa orang sakit. Doa orang sakit itu makbul. Doa orang yang kena musibah makbul. Kenapa? Karena dia sudah merasa nggak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia sudah merasa tiada punya kekuatan daya upaya selain Allah, maka ketika ia manjatkan doa, maka doa-doanya itu menjadi makbul. Tuh. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, tiap hari pastilah kita mengalami namanya ujian, entah dari keluarga, anak, istri, lingkungan, pekerjaan, sempus sampai sepanjang kita hidup. Maka tiada lain prinsip kita, anggap saja itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita menemukan namanya musibah, tidak membuat kita putus asa. Gitu, Pak. Ada sahabat namanya Yasir, Pak. Dia ceraiin istrinya. Kenapa istrinya ceraiin? Karena tuh istrinya itu nggak pernah dapat cobaan, nggak pernah dapat ujian dari Allah, sehat mulu, kaya mulu, makmur mulu, maka dicerain bininya sama Yasir. Kenapa cerain Yasir? Karena saya merasa bini saya nggak pernah dapat ujian cobaan dari Allah, udah cakep, kaya, makmur lagi, nggak pernah dapat ujian dari Allah, berarti kan dia nggak disayang sama Allah, begitu. Maka saya cerain tuh dia tuh, ya kan? Kalau Allah nggak sayang sama dia, apalagi saya, begitu. Jadi ada orang-orang yang begitu, Pak, ya kan? Kalau kita pengennya nggak ada uji, mulus aja. Kalau mulus aja, dosa nggak diampunin, entar di akhirat baru dibalas tuh. Na'udzubillahi min, milih di dunia apa di akhirat. Waduh, kalau di akhirat, Pak, api neraka kayak bondel begitu panasnya. Yang namanya di akhirat mah Masya Allah ada ular, ya kan? Belum lagi siksaan-siksaan dengan pedih. Kalau dunia ya ujian kita paling seberapa sih di sini? Coba apa ujian kita? Paling tagihan listrik, tagihan rumah, tagihan motor, bayaran sekolah, sakit pilek, sakit flu, begitu-gitu doang ujian, ya kan? Maka itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala ngapusin dosa kita supaya kembali kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa hanya amal, sementara dosa sudah hilang semasa kita hidup. Hanya ini materi kali ini, mudah-mudahan ada hikmahnya buat saya pribadi ataupun buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.